Ya kalau lihat begini, kalau pemerintah tidak mengizinkan sampai bulan Juni, ya kiamat gitu kan, selesai. Ya sekarang kan masih situasinya begini ya. Ya mudah-mudahan aja semuanya juga ada keputusan lagi gitu ya. Dari pemerintah, dari PSSI-nya gitu kan. Kalau kita tidak mengikuti pemerintah, bukan pemerintah pun juga tidak bagus ya. Semua keputusan ada di pemerintah ya. Kita harus dukung apapun juga keputusan pemerintah, itu aja. Mudah-mudahan tidak lama lagi gitu kan. Aduh, boleh kalau untuk sepak bola itu yang sangat ditunggu oleh masyarakat gitu. Belum bisa memperkirakan. Belum ya, ada. Karena situasinya seperti masih begini kan. Gitu. Okay. Masih kurang bagus ya. Insya Allah, tapi ini udah mulai turun ya di Jawa Barat ya, udah mulai adem ini ya. Kemarin juga ada tetangga saya gitu kan. Oh ini positif katanya, udah tinggal di rumah terus, tinggal di rumah tapi sekarang udah bisa beraktivitas lagi, udah bisa dinas lagi sekarang gitu kan, itulah. Itu juga kemarin di ODP orang dalam pengawasan, tapi sekarang udah dalam 14 hari disiplin, ada beberapa kali juga negatif ya, akhirnya juga negatif. Saya juga kena di sini seperti di depan tetangga saya bilang ke keluarganya, Anda pun juga tenang, kalau ini positif pasti ada keluarga yang kenanya juga, tapi alhamdulillah kan tidak, saya bilang ini pasti dia, alhamdulillah sekarang udah sembuh, dan ini pun juga mudah-mudahan tanda semua untuk yang lain ya bisa akan bagus lah begitu, biar sepak bola pertandingan juga bisa berjalan lagi, itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta bola. Dan ini pun juga kan LIB-nya juga lagi kisruh gitu kan. Sekarang pun juga kita nggak tahu hari apa ini lagi membentuk untuk grup ya RUPS yang kena liga itu. Kalau liga 90% itu punya sahamnya punya klub gitu. Ya untuk tapi nanti kalau untuk menentukan dan bagaimana itu semuanya juga sebetulnya Esko pun juga tidak punya saham di LIB-nya gitu kan. Itu sahamnya 90%, 99% punya klub, 18 klub gitu. Nanti juga akan mengadakan grup dan akan menanyakan dapat uang berapa, yang keluar sudah berapa gitu. Ya ini pertemuan ini pun juga ya harapan saya harus segera beres saja. Jadi semua transparan, ada kejelasan gitu kan. Gitu. Nanti ini kan masalah uang besar ya, masalah uang besar gitu. Hanya untuk biaya-biaya untuk pertandingan ya di situ. Bahaya kalau ini ada orang main-main di LIB, orang keliru di LIB itu yang sangat fatal. PSI-nya pun juga udah pasti bangkrut gitu. Belum ada kabar semua lancar, beres, dan tidak ada permasalahan, semuanya landai, semuanya berjalan lagi, semua tidak ada permusuhan gitu kan. Di Liga, di PSSI, semua juga saling mendukung mencari jalannya untuk kebaikan, gitu aja. Ya kalau sekarang ada kisruh apa aja juga harus dipanas-panasi, diramaikan begini gitu kan. Kalau apapun juga nanti keputusannya setelah RUPS gitu. Jadi di situ yang LIB ketuanya siapapun harus mempertanggungjawabkan masalah keuangan itu aja. Kalau itu keuangan beres, jelas ya tidak ada masalah. Tapi kalau nanti tidak jelas ya itu yang jadi masalah besar gitu. Kalau ternyata keputusannya itu liganya dihentikan, Pak Omoh. Nah untuk nasib official team itu bagaimana? Ya itu kita juga masih dapat 25% kan sekarang gaji ya. Nah nanti kalau ini diberhentikan ya itu mungkin ya dibubarkan dulu. Cuma mungkin sponsor pun juga
akan menagih juga yang sudah masuk ke LIB, pasti umpamanya baru 30% minimal ditagih lagi lah 20% atau masa tengahnya, karena diperhitungkan dengan pertandingan kemarin kan tidak maksimal lah begitu, karena diberhentikan. Itu yang ngerinya, saya takutnya sponsor minta dikembalikan uang yang sudah masuk. Nah, ini yang sangat berbahaya gitu. Ada tanda-tanda ke arah sana atau masih aman nih sejauh ini Pak Omoh? Ya kalau lihat begini, kalau pemerintah tidak mengizinkan sampai bulan Juni, ya kiamat gitu kan, selesai. Itu kan pasti diulang gitu. Tidak mungkin ini diteruskan, karena itu tidak mungkin aja ya. Ya, jadi kalau diteruskan di bulan Juni ya alhamdulillah ya. Gitu. Cuma kalau tanpa penonton gitu ya juga ini jadi bumerang juga. Sedangkan kan klub-klub yang lain pun juga mengharapkan dari karcis ya, dari tiket gitu kan. Iya. Terus juga dari sponsor gitu kan. Kalau tanpa penonton kan mungkin ya kurang-kurang semarak mungkin gitu ya. Sponsor juga tidak semangat begitu. Oke. Jadi keputusan ini masih agak deg-degan sampai bulan Juni ya Pak ya. Kalau misalnya bulan Juni nggak ada, wah ini udah aja ya bahaya. Iya udah. Kalau di bulan Juni ini ya pertengahan ya akhir Juni habis ya. Dan itu pun juga harus dipertimbangkan matang ya. Ini COVID yang mudah-mudahan cepat selesai. Orang disiplin. Sekarang disiplin gitu saja, terus terang nggak pernah kemana-mana gitu ya. Semua keluarga nggak ngikutin aturan lah supaya cepat kembali normal. Karena ini kan banyak yang tidak disiplin. Lihat aja di jalan sekarang ya masih ramai gitu kan. Jalan Soekarno Hatta terutama, di jalan saya aja Jalan Kiara Condong masih selalu ramai. Nah ini juga membingungkan ya. Nah, orang mau kemana dan apa urusan gitu kan, kita kan tidak tahu. Mereka pun juga masing-masing punya kepentingan yang mungkin yang mendesak, yang tidak bisa diberhentikan dulu mungkin ya aktivitas mereka gitu. Nah Pak Omoh, ini kan memang ada aja lah ya yang membandel, yang kemudian sebenarnya emang nggak penting-penting amat tapi tetap keluar rumah. Cuma kan pengaruh Persib ini terutama di Bobotoh kan kuat sekali begitu Pak Omoh. Ada tidak sih dalam artian ya udah deh kontribusi Persib Bandung untuk sama-sama kita ingatkan masyarakat supaya udah di rumah aja atau tetap supaya COVID-nya cepat pergi. Ini ada gerakan-gerakan khusus atau program-program khusus nggak sih Pak? Ya, tapi ini juga anak-anak Bobotoh ya, semuanya kelihatannya sudah mulai bergerak dari kemarin juga ya. Tidak begitu yang banyak keluar. Contohnya aja di Tanjung Sari, di Sumedang gitu kan. Ini punya udah sepi, malah anak pemuda-pemuda yang tidak begitu kelihatan nongkrong atau jalan-jalan gitu ya. Kelihatan lah. Mudah-mudahan aja di Bandung semuanya pun juga. Tapi saya lihat di Bandung ini masih padat gitu. Kita pun juga ada dia telepati semua berniat ya dari Bobotoh semua harus semua saling mengingatkan kepada kawan, keluarga yang terdekat, tetangga harus saling diingatkan lah begitu. Tolong kalau tidak penting sekali ngapain nggak keluar gitu ya, kecuali kalau beli makanan buat sahur gitu ya, buat buka itu ya tidak ada masalah. Karena itu kan tidak mungkin. Nah itu pun juga kita masih banyak yang membandel atau karena dia kebutuhan untuk sehari-hari begitu. Nah itulah juga harus dipertimbangkan juga gitu ya. Kalau lockdown memang yang sangat berbahaya kalau di lockdown juga gitu. Iya. Pak Omoh, ini kan memang sekarang untuk Liga masih belum ada kepastian, masih belum ada kabar. Tapi gimana kabar pemain Persib? Apa kabar nih untuk para pemain kebanggaannya para Bobotoh ini? Tapi yang keyakinan ya nanti pada kumpul kalau di bulan puasa ini ya mudah-mudahan badannya segar-segar. Sekarang pun juga kita koordinasi terus, ini telepon hari ini si B terus dengan Bapak juga pada WA telepon lah gitu ya. Alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat, walafiat, pada bugar lah begitu.
kecuali Deden ya yang belum sehat sekali gitu. Kondisinya gimana terakhir Pak Omo? Apa Deden? Iya. Deden itu ya kakinya belum normal ya. Nah, gitu, ya mudah-mudahan tidak lama lagi, tapi yang lain semua dalam keadaan sehat gitu ya, tidak ada masalah. Cuma semuanya memang ya bingung ya situasi begini gitu. Ini kan banyak yang karena akhirnya sering di rumah aja, nggak ada kegiatan. Ya mungkin kalau misalnya para pemain mah masih sering ini latihan sendiri atau dalam artian tetap jaga kondisi kebugaran tubuh dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih nanti akhirnya saking banyaknya nyemil di rumah, akhirnya berat badan tidak terjaga dan sebagainya. Ada himbauan khusus nggak sih Pak Omo? Alhamdulillah di bulan puasa ya. Di bulan puasa mungkin sama-sama bisa menjaga ya, bervitamin ya untuk menjaga kebugaran. Tapi anak-anak Persib sih percayalah. Tapi nanti aja dilihat kalau ini berjalan lagi pada kumpul pada badannya gemuk ya ini yang berbahaya gitu.